Terima kasih, Mas Joshua. Suara saya terdengar? Kedengeran, kedengeran. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Ya. Oke, terlihat share. Screen-nya kelihatan. Oke, sorry. Present. Right. Oke, jadi hari ini saya juga mau dongeng mungkin. Jadi ini ada mainan, mungkin juga standar baru ya kalau di dunia tracing sekarang. Jadi kalau pembicara sebelumnya sudah berbicara, kalau mau salah-salahan ya harus ada datanya. Terus pembicara sebelumnya juga sudah bicara mengenai SLA, SLI, dan SLO. Nah, perkakas Open Telemetry ini adalah salah satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan capture, tracing, metrik, dan juga logging. Jadi untuk membantu kita di ambil datanya tadi loh. Nantinya kita bisa membuat measurement SLI, SLA, dan SLO-nya itu dari data yang sudah kita capture. Mungkin perkenalkan, saya sendiri Tony. Saya dulu ada di Kambing UI, mungkin kalau sudah pernah dengar Kambing UI, yang sudah pakai GNU Linux sejak mungkin dari 2000-an era. Saya sistem administrator di Kambing UI ACID, sejak 2009 sampai 2018. Lalu saya juga lead engineer di Universitas Indonesia Data Center sejak 2012 sampai 2018 dan pengajar juga di sana. Pernah ngajar beberapa mata kuliah seperti sistem programming dan distributed system. Jadi itu materi-materi lanjutan dari OS. Smart penelitian, jadi mengenai DPI, lalu di packet inspection, di dalam kernel Linux, lalu ada protokol untuk ADSB, kalau sekarang kenal Flag Radar 2000, dulu sempat ada penelitian juga di Indonesia, itu namanya ATN. Lalu Linux System Performance adalah dulu bagian dari mainan saya ketika masih ngajar. Sempat membuat beberapa startup, cuma failed. Terakhir kali kita membuat Pintar, saya membuat Pintar bersama teman-teman, IoT platform, cuma failed. Perusahaannya masih ada, cuma ya sudah yang lain. Sekarang senior DevOps di Mapan. Mapan adalah bagian dari Gojek, dan kita yang handling e-commerce untuk masyarakat berpendapatan bawah ya, kelas bawah, dan juga membina komunitas masyarakat kecilnya itu untuk membuat usaha kecil. Jadi ada Mapan, kalau nama produknya itu ada arisan Mapan, di arisan ya beli barang, belanja barang basis komunitas, dan komunitasnya itu juga kita bina juga untuk agar bisa meningkatin pendapatan mereka dan ya bisa dapat barang yang bagus. Karena kalau mungkin beli sendiri itu kan mahal, jadi kalau belinya bergrup bisa ada budget atau potongan yang bisa diindus ke grupnya tersebut. Nah itu salah satu produknya dari arisan Mapan. Ya ini titipan, kami sedang rekrutmen juga, jadi silakan bertandang ke tautan ini, cari job sufiknya Mapan. Ya, jadi sana kita lagi membutuhkan beberapa Android engineer dan software engineering invest, jadi silakan ke sana. Dan kalau mau kontak saya, ini beberapa alamat email saya dan juga site saya di sana. Oke. Ini beberapa agenda yang mau kita coba bicarakan hari ini. Knowing mengenai performance tracing itu seperti apa sih? Lalu kita sedikit mengenal Open Telemetry. Juga ada sedikit membuat microservice, ada snippet nanti dengan Go microservice dengan My Open Telemetry, lalu juga ada sedikit demo. Oke. Kalau di judulnya tadi ada Kubernetes, sebenarnya yang ditekankan di sini kita akan lebih ke open tracing-nya, open telemetry-nya. Oke, knowing about performance tracing. Jadi, why my request took so long? Nah, itu salah satu pertanyaan yang juga perlu kita jawab kan kalau kita mau nyusun angka-angka tadi di SLA, SLI, dan SLO. Jadi kenapa kita butuh tracing?
sekarang mayoritas, ya bukan mayoritas mungkin ya, mungkin banyakan dari kita juga mengadopsi platform microservices untuk mendeploy service backend kita, walaupun juga ada yang tetap masih monolith. Yang melakukan microservice pasti ada masalah konkurensi, ya kan? Beberapa task dikerjakan di beberapa service secara bareng-bareng dan itu harus diagregat lagi di satu service yang lainnya untuk tampilkan ke user. Yang monolitik juga mungkin masih passing dari satu method ke method lainnya gitu dalam sistemnya, kan juga menghadapi masalah ya gimana kita ngukur service-nya gitu, atau gimana kita nge-trace request kita ini sudah sampai mana atau request kita itu dilayani dengan baik atau tidak. Itu gunanya tracing. Dengan tracing kita mau menjawab masalah ini yaitu observability. Jadi observability kan dia adalah kemampuan untuk kita ya sebagai human yang jadi pembuat sistemnya dan maintainer dari sistemnya untuk mendapatkan atau bertanya satu pertanyaan impactful-nya maksudnya ya kita ngetahuin performa dari sistem kita dan juga dapat menghasilkan layanan yang baik nantinya untuk customer gitu kan. Jadi observability kita coba menjawab lewat service apa aja sih suatu request yang kita buat tadi. Terus service apa aja yang memprocessing request kita. Terus jika requestnya slow, ini bottleneck-nya di mana? Jika requestnya gagal, di mana terjadi error, ya kan? Terus bagaimana perbedaan request tersebut dari nomor behavior daripada sistem, ya kan? Terus critical path di satu request tersebut dan juga bagaimana user experience jika suatu requestnya tidak sampai gitu kan. Nah, untuk melakukannya kita butuh kegiatan namanya kegiatan tracing. Secara singkatnya, tracing adalah kita nge-attach suatu kontekstual metadata dalam request kita. Kontekstual itu berarti mungkin kita bisa attach di header, suatu tracer, suatu ID trace, atau suatu pengukur yang dapat kita attach di header daripada request kita pada setiap request dan meyakinkan bahwa metadata tersebut di pass along atau dibawa selama request execution tersebut berlangsung, baik di dalam function sistemnya sendiri maupun ketika dia melewati manggil function lain di jaringan dan di service yang berbeda. Nah, berbagai trace point di dalam kode kita menambahkan namanya instrumentasi yang merecord event dan menambahkan metadata ini. Terus kita berikan anotasi di trace point tadi disebut ya, seperti misalnya URL dari HTTP request, atau mungkin SQL statement daripada sebuah database query. Nah, event-event yang direkam tadi juga sudah kita tag dengan metadata kontekstual ini, menggambarkan causality reference ya dari event-event sebelumnya. Jadi event ini terjadi karena event sebelumnya atau function ini dipanggil karena function sebelumnya memanggil. Dan juga apa payload yang mungkin kita bisa bawa di trace tersebut. Nah, kalau dilihat gambaran ini, kita punya sebuah web server, front end, di sini ada service namanya katalog dan promo yang berhubungan dengan database yang sama. Dan tiap event ini ada request dan respon ke masing-masing sistemnya. Nah, sebuah trace itu sebuah objek yang menggambarkan request dari awal sampai akhir. Di dalam trace tersebut mengandung span. Span adalah potongan-potongan di mana request tersebut dieksekusi di bagian-bagian daripada sistem kita. Nah, kumpulan-kumpulan span ini menjadi sebuah dokumen trace. Dokumen trace ini menggunakan waktu dan payload dari kontekstual metadata yang kita attach tadi. Kalau kita lihat anatominya, ini adalah dua microservice, misalnya ada request dan resource di sana.
Ya kan ada request masuk, dari microservice 1 di passing ke microservice 2, dikembalikan ke microservice 1. Nah, tiap request tersebut ada entry point-nya, berupa function di masing-masing microservice tersebut, dan disinilah kita pasang tadi contextual metadatanya. Ini kita menggunakan tracing API yang tentu saja punya sebuah tracing library. Tracing library sini nanti kita bisa pass ke model, trace model atau mungkin trace backend lagi untuk disimpan dan dianalisa. Jadi ada trace model di sini, dan nanti ujungnya kita visualisasikan atau presentasikan. Itulah sekelumit dari kegiatan tracing activity atau kegiatan nge-trace dari apps kita yang dilakukan. Oke, now kita berkenalan dengan si perkakas atau library-nya tadi bernama OpenTelemetry. Ada beberapa yang kita lihat kalau lihat di projectnya CNCF juga, distributed tracing library itu. Pertama kita lihat di sini ada OpenCensus, itu dia dipakai di Google Census Library. Dia menyediakan SDK dan SDK juga untuk distributed tracing, mendukung berbagai backend, Azure Monitor, Datadog, Instana, Jagger, segala macam, Google Cloud Monitoring, dan Trace juga Zipkin. Tracing sama, tapi dia fokus ke tracing capability dengan minus metric. Nah, OpenCensus itu bisa metric juga. Jadi ada bedanya, kalau trace kita kan tadi kita ngukur dokumen waktunya, kalau metric kita kan metric ada kita melakukan raw measurement atau raw measurement di sistem kita, jadi berapa banyak request, berapa besar CPU yang digunakan, berapa banyak hit suatu function gitu. Nah, kalau trace kita melihat flow dari execution-nya. Itu trace. Nah, kalau metric tadi ada measurement-nya, kalau trace kita lihat flow execution-nya. Nah, yang terakhir adalah OpenTelemetry. Nah, ini project baru sebenarnya di CNCF, ini sekitar tahun kemarin kalau tidak salah. Dia menggabungkan dua standar ini, OpenCensus dan OpenTracing. Jadi kedepannya disatukan ke OpenTelemetry. Walaupun OpenCensus sama OpenTracing ini masih akan ada juga. Mungkin mereka akan di-deprecated. Dan selanjutnya dijelaskan di OpenTelemetry. Nah, ini standarnya yang kalau di CNCF, the next step-nya adalah menggunakan OpenTelemetry. Jadi dia menggabungkan OpenCensus dan OpenTracing untuk memprovide full set telemetry collector. Jadi mulai dari exporter, collector, analyzer, metric, trace, dan juga logging. Dia menyediakan agen atau kolektor, jadi kita mungkin nantinya nggak perlu deploy macam-macam sidecar lagi untuk mengekspor metrik kita di Kubernetes kita, tapi dia menyediakan agent nantinya. Agent ini juga kita sebenarnya belum pakai, kita masih memakai eksporternya. Jadi agentnya ini jadi endpoint untuk ngumpulin log, metrik, dan mungkin sedikit nanti untuk dikirim ke backend, seperti misalnya Jagger atau Zipkin atau Datadog. Jadi adalah single agent. Kita nggak perlu mikirin backendnya apa saja, tapi si OpenTelemetry-nya ini nanti yang akan melakukan atau memproksikan atau yang memetakan request kita ke backend tersebut. Nah, jadi kalau mau pakai exporter, masih ada exporternya. Jadi ini, nah kalau exporter dia spesifik, kita ada exporter seperti exporter Jagger, exporter Zipkin, exporter Datadog, Extract, New Relic, ini macam-macam. Nah, si agentnya tadi menyatukan exporter ini, but in the future. Sekarang spesifikasinya OpenTelemetry itu sudah 0.6 dan masih banyak banget berubah di tahun ini. Masih banyak banget berubah karena ini project baru dan juga menyatukan dua standar, si OpenCensus dan OpenTracing ini. Jadi janjinya daripada timnya OpenTelemetry sih kemungkinan akhir tahun ini, ya karena tinggal 1 bulan lagi ya, katanya sudah mulai stabil versionnya. Ini mungkin versi 0.7.0 itu perubahannya tidak terlalu drastis. Sekarang spesifikasinya masih 0.6. Oke. Arsitekturnya kira-kira seperti ini. Jadi si Semantic Convention, nah ini untuk jadi menyediakan function itu API yang sama untuk berbagai macam. Kalau kita menggunakan agentnya, menyediakan API yang sama untuk berbagai macam backend.
Terus API-nya sendiri terdiri dari 3, yaitu ada tracer, meter, dan konteks. Nah, tracer ini untuk tracing tadi, measure trace. Meter untuk matrix, kita ngambil matrix system. Dan konteks ini adalah kita nge-tag metadatanya. Kalau kita mau ngirim, mau nge-tag request kita dengan header tracing tadi, kita menggunakan konteks API. Dalamnya ada SDK-nya, ada SDK tracer, ada SDK meter, ya kan? Kalau di tracer, pasti dia punya span, karena dia ngumpulin span, ya kan? Dia mengekspor span-nya ke backend. Nah, span exporter ini bisa langsung ke, kalau dilihat kan, bisa langsung ke vendor ingest-nya, ini macam-macam, tadi Jagger, Zipkin, Datadog, OpenTelemetry, Lightstep, New Relic, segala macam. Atau, nah ini ada agent-nya. OpenTelemetry itu agent-nya. Dia mengandung span exporter dan matrix exporter yang mengabstraksi untuk vendornya. Jadi seperti itu. 3 dari API-nya, SDK, dan terakhir adalah si agent kolektornya. Agent kolektor ini nanti memang di-plan sama si OpenTelemetry-nya dia sebagai sidecar. Mungkin di kalau kita nge-deploy di Kubernetes ini adalah sidecar-nya. Ini kami juga belum coba karena kami masih pakai langsung di exporternya ini ke endpoint. Next step-nya mungkin nanti pakai agent seperti ini. Oke. Kita lihat ya, OpenTelemetry API, kita lihat is used to instrument our code, dan ya di sini kita pakai si code author-nya pakai API ini untuk melakukan instrumentasi tadi. Lalu SDK-nya adalah implementasi dari API, dia mengimplement tracer, matrix, dan trace contact, lalu kolektor dari si agent-nya. Ini yang sebagai proxy dan abstraksi kita kalau kita mengirim ke berbagai macam backend. Dan ya, nah kalau si exporter adalah specific implementation tadi ya. Jadi masing-masing ya, kalau kita mau ekspor dia ke Prometheus, pakai exporter Prometheus, pakai Jagger, Datadog, New Relic, tapi semuanya sudah di-wrap sama OpenTelemetry. Jadi kita nggak harus belajarin API-nya Datadog, New Relic, mungkin Lightstep, segala macam, tapi kita belajar si OpenTelemetry aja, jadi satu dibungkus sama si OpenTelemetry sebagai abstraktornya. Oke, ini saya berikan sedikit contoh, mungkin Go Microservice dengan OpenTelemetry. Ini sebagian snippet, bukan full dari program. Yang pertama kita lakukan adalah kita menginitiate exporternya. Kalau kita mau pakai OpenTelemetry dengan exporter. Di sini saya pakai Jagger, jadi kita initiate Jagger-nya, kita set endpoint-nya kemana, terus kalau kita mau tag, ini kita beri nama kan service apa, terus ada metadata apa lagi yang mau di tag di sini. Nah ini akan di carry over juga nanti selama proses kita jalan, gitu kan. Terus kita registerkan dia. Ini saya pakai Jagger, namanya. Setelah menginitiate, baru kita buat span-nya, yaitu tracer-nya tadi. Ini sebuah HTTP handler, function-nya saya buat span di sini. Nah, ini saya tambahin metadata. Nah, ini nanti metadata ini kalau kita panggil si handlernya ini, metadata span-nya ini akan dimasukkan dalam tracer tadi dan kelihatan berapa lama pemanggilan di dalam function ini. Nah, ini sisi server, sisi klien juga bisa. Sisi klien sama, kita init dulu si exporternya sama. Kemudian, nah ini dia. Kalau kita mau melakukan trace request dari sisi klien sampai ke server, kita bisa menginjek dia. Header-nya standarisnya namanya header W3C trace. Cuma memang di versi terbaru ini yang versi 06 dan kalau di Go Library ini versi 013 ini agak berubah dan saya juga gagal terakhir kali melakukan injeksi header HTTP. Tapi kira-kira contohnya seperti ini. Jadi header kita bisa kalau dilihat dibaca di spesifikasi W3C
World Wide Web Consortium ini ada standar headernya kayak misalnya trace ID, span ID segala macam itu ada, dan ini aplikasi buat kita inject. Dan itu akan di carry over sampai request kita kelar. Nah, kalau di Mapan kita sudah buat bungkusnya. Ini sebagian sampel code. Tunjukkan kita membuat bungkus yang isinya adalah OpenTelemetry, Sentry dan segala macam. Jadi kita tinggal jalankan saja. Jadi sama sih, cuman kita bikin wrapper. Jadi kita bisa menginitiate sekaligus kita bikin library wrapper, saya namanya observer itu berisi OpenTelemetry library. Jadi Sentry library, terus ada bikin Prometheus dari OpenTelemetry-nya, tapi kan kita standarisasikan library, jadi tiap-tiap project itu nggak pakai version berapa, jadi kita wrap aja di observer library-nya itu, terus developer akan pakai library-nya itu. Begini, caranya seperti ini, mungkin nggak pakai observernya, kita instantiate, panggil mau tracernya apa, ada Jagger kita sediain sekarang, terus ada Prometheus juga untuk metrik, lalu ada Sentry, sepertinya, nah itu tinggal kita instantiate saja. Hasilnya seperti apa kira-kira tracing-nya? Seperti ini. Nah, ini kelihatan function call kita berapa lama dan header-headernya. Span-nya, terus nah ini metadatanya yang kita tambahin tadi di startup. Nah, ini ada. Jadi carry over sampai span-nya selesai. Ini contoh lagi dari internal. Ini salah satu contoh pemanggilan function yang very long time. Tapi ini karena tidak real time ke arah konsumen, tapi berubah notifikasi kalau sistemnya sudah selesai mengolah, jadi sangat panjang karena ini ada point system lah untuk loyalty itu segala macam, emang panjang. Kita lihat ini satu trace dengan 3 dev dari satu service yang dalamnya ada 50 spawn, berarti ada 50 kali pemanggilan function bolak-balik dalam service-nya. Ini cukup lama. Ini kelihatan satu span. Di root-nya, terus anak-anak function yang dipanggil seperti apa, dan kita bisa ukur. Jadi kita mungkin bisa lihat function yang paling lama apa. Nah, ini kan panjang, nah ini agregator yang paling lama ya. Oke, jadi itu yang mau kita measure pakai span tadi, si tracer dengan OpenTelemetry, dengan tracing menggunakan OpenTelemetry, dan diharapkan juga kalau kita pakai library ini, kedepannya mungkin kita tidak perlu atau mereduksi lagi lah overhead untuk belajar berbagai macam library tracing dari berbagai macam vendor, tapi semuanya sudah dibungkus sama OpenTelemetry. Dan ini proyeknya statusnya sekarang masih inkubasi sih di CNCF. Yang mature duluan memang si Open Tracing, tapi Open Tracing dan seperti saya tulis tadi, Open Tracing sama Open Census akan menjadi OpenTelemetry. Oke, sekian. Oke, mungkin saya kasih sedikit demo. Ini ada kodenya, jadi silakan. Ini adalah OpenTelemetry example. Oke. Bentar, saya siapkan dahulu. Oke, bisa lihat screen-nya? Oke, jadi di sini ya, di kode yang tadi ada di GitHub ada sebuah service dan sebuah adapter. Si service-nya ini ya waiter service, bukan biasa, TTP API biasa. Dia mempunyai interkoneksi sama OpenWaterMap. Ya, di sini ada kliennya dan di sini service-nya. Nah, di sini sudah saya instrumentasi mulai dari si adapternya ini. Oke, seperti ini, saya sudah instrumentasi. Bisa saya set semuanya. Bisa saya coba jalankan. Saya jalankan adapter file ini dulu. Saya jalankan servernya. Saya jalankan adapternya. Ini saya coba untuk panggil. Biasanya sih timeout karena saya pakai API yang gratis.
Jakarta. Time out. Nah, dapat. Oke. Nah, tadi kan saya sudah pasang Jagger-nya, ini sudah saya declare Jagger host-nya, dan tadi kan saya juga ekspor beberapa variable sebelum start-nya. Nah, di Jagger-nya itu dia akan capture seperti ini. Nah, ini per function call juga panggil. Ini saya pakai Go dengan HTTP framework-nya namanya Gochi. Ini saya pakai OpenTelemetry untuk per function call-nya ini dari middleware Gochi dia di instrumen. Jadi kelihatan contohnya seperti ini. Ini kelihatan pemanggilannya. Baik, demikian dari saya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak Mas Tony atas pemaparan dan demonya. Ini masih sangat terkait ya sebenarnya ke materi Mas Ricky yang tadi ya. Kita jadi sampai menyambung ya. Iya, tanpa disadari nyambung materinya kita observability. Wah, ini langsung ini yang diomongin datang ini. Ya, tanpa ini dipersilahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Aja nih. Actually ada dua, Mas. Pertama ada performance impact nggak ke ke service-nya? Pertama itu. Kedua adalah ya as you know SRE / DevOps biasanya jadi evangelist di company gitu ya. Gimana Mas Tony membawa hal yang baru ini ke semua dev team? Itu sih. Gimana caranya supaya adopsi itu jadi lebih mudah? Oke, ini yang pertama ya, performance. Performance kali kalau OpenTelemetry ini neglectable sih, neglectable, jadi dapat di-ignore. Ini kan kita juga bisa buat dia asing sebenarnya ya, untuk ngirim terus dia di buffer dulu gitu kan, terus baru dikirim. Ya. Jadi neglectable ini nggak terlalu makan CPU atau memori gitu. Sama, jadi ini kita kalau sekarang bikin service biasanya sudah dihidupkan tuh. Hotelnya, OpenTelemetry-nya, dia akan ngirim ke Jagger, Prometheus, sama Sentry, gitu. 3. Ya, itu asing sih namanya. Terus adopsinya, di Mapan sendiri kita punya culture guild ya. Jadi kita ngadain guild dari peminatan, jadi ada peminatan DevOps, SE, mungkin software arsitektur. Jadi itu di guild-nya itu biasanya kita jadi arena penggodokan gitu untuk nyoba prinsip baru, teknologi baru gitu kan sepertinya. Jadi seperti itu. Terus juga berkenaan dengan ini, yang paling bagus emang kalau misalnya itu masuk jadi OKR atau KPI company. Bagus banget tuh pasti. Saya biasanya suka gitu juga, Mas. Tentunya karena tahun ini adalah metriknya juga salah satunya adalah observability, makanya udah saya termasuk ini yang di-evangeliskan gitu lah. Akhirnya dari sini muncul project yang tadi Go framework internal kantor gitu kan, juga salah satunya. Dan di dalam Go framework internal kantor itu ada komponen observability gitu. Itulah yang dibungkus itu di dalam. Jadi ya sekarang kalau ini project Go pasti include library hotel dan teman-teman ini dengan observer library dari kita wrap. Cool, thanks Mas. Oke, ada lanjutan mungkin dari Mas Ricky atau sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Ya, karena kebetulan mungkin tadi pembahasannya agak panjang ya, jadi sayang sekali waktunya cuman sempat untuk satu pertanyaan. Cuman kelihatannya sih karena nggak ada deadline buat sessionnya, siapa tahu nanti ini ada Mapan X Happy Fresh masih mau ngobrol-ngobrol tentang observability, kayaknya bisa boleh banget. Atau dari teman-teman ada yang mau ikut ngobrol juga kayak gitu. Karena kayak Mas Tony sama Mas Ricky bisa naikin orang ke stage juga. Cuman ya paling terima kasih banyak buat Mas Tony atas pemaparannya. Semoga bermanfaat buat Mas Tony dan teman-teman semua juga perihal distributed tracing pakai Jagger kayak gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Tony. Thank you ya Mas ya. Terima kasih.